Inilah kutukan dekade ke-8 yang disuarakan Abu Ubaidah Hamas yang sangat ditakuti Israel. Mengapa demikian? ونؤكد بأن غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة، ولن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيدا. Kutukan dekade ke-8 menjadi kalimat yang ramai diperbincangkan di tengah perang Israel-Hamas hingga saat ini. Para tokoh Zionis Israel takut dengan ujaran tersebut yang diyakini sebagai isyarat runtuhnya negara Yahudi. Kalimat itu awalnya disuarakan juru bicara Sep militer Hamas Brigade Izazin Al-Qassam Abu Ubaidah. Kalimat itu sebenarnya merujuk pada ramalan yang beredar di kalangan Israel tentang masa akhir dari riwayat negara Yahudi tersebut. Kutukan dekade ke-8 akan menimpa mereka dan membiarkan mereka kembali ke Taurat dan Talmud untuk membacanya dengan baik dan tidak sabar menunggu saat mereka dipermalukan, kata Ubaidah. Masa legenda tentara yang tak terkalahkan telah berakhir dan saat ini pertempuran ini akan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa, lanjut Ubaidah. Masa menjual ilusi kepada dunia tentang kebohongan tentara yang tak terkalahkan, Merkava dan Interior ataupun juga intelijen superior telah berakhir. Dan kami telah merusaknya dan menghancurkannya di depan dunia di wilayah Gaza dan seluruh Palestina, imbuh Ubaidah. Kutukan dekade ke-8 yang sangat ditakuti Israel. Tahun lalu mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehancuran Israel akan terjadi sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Dalam sebuah artikel surat kabar Yediot Aharonot, Barak mengatakan, sepanjang sejarah Yahudi, orang-orang Yahudi tidak memiliki negara selama lebih dari 80 tahun kecuali dalam dua periode, yaitu periode King David dan juga periode Hasmonen. Dia menambahkan bahwa pengalaman negara Zionis Yahudi saat ini adalah yang ketiga dan sekarang memasuki dekade ke-8 dan dia takut kutukan dekade ke-8 akan menimpa negara Israel seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya. Barak menunjukkan bahwa Israel bukanlah satu-satunya yang terkena kutukan dekade ke-8. Amerika pecah dalam perang saudara pada dekade ke-8, Italia berubah menjadi negara fasis pada dekade ke-8. Jerman berubah menjadi negara Nazi pada dekade ke-8 dan menjadi penyebab kekalahan dan perpecahannya. Dan pada dekade ke-8 negara tersebut revolusi komunis Uni Soviet hancur dan runtuh. Israel berada di lingkungan yang sulit di mana tidak ada belas kasihan bagi yang lemah, lanjut Barak, memperingatkan konsekuensi mengerikan dan juga meremehkan ancaman apapun. Barak kemudian memperingatkan Israel telah menunjukkan kapasitas yang tidak sempurna dalam kehadiran kedaulatan politik. Barak yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel menambahkan, dalam kedua kasus dekade ke-8 menandai dimulainya disintegrasi kedaulatan. Pada dekade ke-8, keberadaannya kerajaan dinasti Daud dan juga Sulaiman terbagi menjadi Yudea dan Israel. Pada dekade ke-8, kerajaan Hasmonean, polarisasi internal muncul dan perwakilan sayap melakukan ziarah ke Pompeius di Suria dan menuntut pembongkaran kerajaan Hasmonean dan sayap mereka menjadi bawahan Roma sebagai penghancuran kuil kedua. Proyek Zionis adalah upaya ketiga dalam sejarah. Kita telah mencapai dekade ke-8 dan kita terobsesi dengan secara terang-terangan mengabaikan peringatan Talmud, mempercepat kehancuran dan terlibat dalam kebencian bebas. Proporsi ini juga diadopsi oleh jurnalis Ari Shafit yang mengulas dalam bukunya The Third House dengan mengacu pada negara Israel. Bagaimana Israel menjadi musuh terbesar bagi mereka sendiri dalam dekade ke-8 dan juga kemerdekaan Israel. Tantangan keamanan dapat dihadapi namun disintegrasi identitas tidak dapat diatasi, tulis jurnal tersebut yang dikutip dari Al Jazeera.
ketakutan akan kematian. Saat membaca hilangnya Kompas ini, penulis dan juga analis Israel Roger Alfer percaya bahwa Israel menandatangani sertifikat kehancurannya dan menggabungkan hal ini dengan beberapa alasan, termasuk perang multifront. Selain disintegrasi internal, korupsi yang merajalela, konflik internal antara arus Yahudi dan konflik budaya dalam masyarakat Israel. Dalam perang Israel berikutnya dengan musuh, penduduk Yahudi di negara tersebut akan menerima perintah untuk bunuh diri. Dia ingat bahwa ketika tentara Mesir memenangkan dan menduduki kota Nitzanim selama perang tahun 1948, di selatan negara Yahudi, Kepala Staf IDF saat itu memerintahkan tentara dan perwira Yahudi untuk bertempur sampai mati, serta membunuh perwira dan tentara Yahudi yang memutuskan menyerah kepada musuh. Sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas Brigadir Al-Qassam kembali menghujani Tel Aviv dengan serangan rudal sebagai tanggapan atas pemboman sengit rezim Israel terhadap jalur Gaza yang terkepung. Brigadir Al-Qassam mengumumkan dalam sebuah pernyataannya bahwa pasukan perlawanan telah menembakkan rudal ke lingkungan selatan Tel Aviv dan kota Holon sebagai tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil di Gaza. Media Israel mengkonfirmasi serangan balasan Hamas tersebut dan melaporkan serangkaian 10 rudal diluncurkan ke arah Israel Tengah, salah satunya mendarat di Holon, menyebabkan kerusakan besar. Laporan mengatakan seorang pemukim terluka akibat jatuhnya rudal di Holon dan kerusakan signifikan terjadi pada sejumlah mobil. Media Israel juga mengklaim bahwa 7 rudal yang diserangkan menuju pemukiman ilegal di sekitar jalur Gaza Sederot mencoba menyerang selatan wilayah Israel pendudukan. Dalam pernyataan lain, Al-Qassam mengumumkan bahwa 2 tank Merkava Israel menjadi sasaran amunisi anti-tank di kota Khan Yunis di Gaza Selatan dari hari Senin kemarin ketika pasukan perlawanan terlibat dalam bentrokan sengit dengan tentara pendudukan. Pernyataan itu menambahkan bahwa sejumlah tentara Israel menjadi korban tewas dan beberapa lainnya terluka setelah brigade tersebut menargetkan pasukan khusus Zionis yang bersembunyi di sebuah bangunan di Beit Lahia, jauh di utara wilayah miskin yang terkepung. Laporan media juga mengatakan bentrokan kekerasan terjadi dengan pasukan khusus Israel di sebelah barat kamp Jabailia di jalur Gaza Utara.